Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham, yang mana saham-saham ini masih bisa kita perhatikan pada hari Senin besok tanggal 31 Juli tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini kita lihat chart pergerakan dari saham Harum. Oke, tren pergerakannya dia bergerak di uptrend ya teman-teman ya. Di sini kita bisa perhatikan pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan MA200, dan pada hari Jumat kemarin Harum berhasil menguat 0,91% teman-teman di harga penutupan di 1670. Oke, kita bisa perhatikan di sini ada area resistance terdekat, yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham Harum, yakni di area harga kisaran 1695 hingga 1710. Oke, kita coba tarik garis. Oke, nah ini adalah target terdekat dari kenaikan saham Harum teman-teman. Oke, ini cukup menarik. Kalau misalkan besok Harum berhasil break dan close di atas area harga 1710, maka Harum berpotensi dia akan terus melanjutkan penguatan dan dia akan menuju ke area resistance selanjutnya. Di sini kita bisa perhatikan area resistance di kisaran harga 1770 hingga 1785 teman-teman ya. Oke, ini cukup menarik teman-teman ya untuk pergerakan saham Harum. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Harum. Pada di Jumat kemarin tanggal 28 nih asing ada net sell. Ini kalau kita lihat dari tanggal 27 28 asing terus melakukan penjualan ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi kita bisa perhatikan Harum di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Di sini kita bisa perhatikan ada 4 broker paling atas, ini ada NI, YU, CC dan LG yang mengakumulasi saham Harum. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode MEDC. Oke, Medco Energy International. Oke, Medco ini juga menarik ya teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 3,67%. Tren pergerakannya dia ada di fase strong uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA200, dan saat ini MA5 ini merupakan area support kuat dari saham Medco tentunya. Jadi selama pergerakan saham Medco ini masih tertahan di atas garis MA5, maka Medco masih berpeluang dia akan terus melanjutkan penguatannya teman-teman. Nah, di sini kita lihat pada hari Jumat kemarin Medco berhasil break dari area resistance di area harga 1115 ya teman-teman ya. Ini tentunya menarik teman-teman ya. Di sini Medco masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, dan target resistance terdekat ini ada di area harga 1165 dan 1225 teman-teman. Ini cukup menarik ya teman-teman untuk pergerakan dari saham Medco teman-teman. Mudah-mudahan hari Senin besok Medco berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga untuk volume Medco ini, kenaikan harga dari Medco ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Medco. Oke. Kalau kita perhatikan untuk transaksi asing Medco ini ada net sell ya teman-teman ya. Ini di tanggal 27 dan 28 Juli asing masih jualan. Oke, untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya tentunya untuk Medco. Oke. Namun kalau kita lihat di sini masih ada area support yang bisa kita perhatikan di area harga 1115. Jadi teman-teman mungkin kalau ingin entry posisi di saham Medco bisa mengamati area harga ini. Kalau dia berhasil mantul di area harga 1115, maka bisa ikutan entry beli ya tentunya, dan targetnya di area resistance di harga kisaran 1165 hingga 1225. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Mudah-mudahan hari Senin besok Medco lancar ya tentunya, dia bergerak naik. Oke. Next, kemudian ada saham kode TPMA. Oke. TPMA. Oke, TPMA ini juga tren pergerakannya dia bergerak di fase uptrend ya tentunya. Pada hari Jumat kemarin TPMA menguat 2,83%. Namun kalau kita perhatikan volume dari TPMA ini lebih kecil dibanding dengan volume di satu hari sebelumnya teman-teman. Di sini kita masih bisa mengamati area support di saham TPMA. Kita bisa amati di area support di area MA5 ya teman-teman, di area harga 520 hingga 540-an teman-teman. Ini masih cukup menarik. Jadi selama pergerakan saham TPMA ini masih bertahan di atas garis MA5, maka TPMA masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, dan target kenaikannya di sini kita bisa perhatikan ada area resistance di kisaran harga 585 teman-teman. Ini target resisten untuk saham TPMA. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk TPMA. Oke. TPMA ini asing ada net buy dari tanggal 25 Juli hingga tanggal 28 asing terus melakukan pembelian ya teman-teman ya.
Untuk broker transaksi, kita cek coba TPMA. TPMA di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini top 3 broker teratas ada YP, CC dan AK yang mengakumulasi saham TPMA. Oke, jadi area support yang bisa kita perhatikan di area support MA5 teman-teman ya. Karena kalau misalkan harga ini masih tertahan di atas area support MA5, maka TPMA ini masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Terlebih kita lihat juga ini pergerakannya juga masih ada di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Ini masih cukup oke teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham dan kode BP. Oke, BP ini juga menarik ya teman-teman ya. Ini dia berhasil menguat pada hari Jumat kemarin, meskipun penguatannya juga masih menguat tipis ya 0,76%. Namun ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Kita bisa perhatikan BP berhasil bertahan di atas area MA5. Ini MA5 ini merupakan area support terdekat dari saham BP. Jadi selama pergerakan saham BP ini masih berada di atas garis MA5, maka BP masih berpeluang dia akan menguat. Target terdekat ini ada area resistance di garis MA60 di kisaran harga 13718 teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan area resistance ini berhasil dituju oleh saham BP teman-teman. Ini masih cukup menarik. Kita coba cek di transaksi asing untuk BP. Oke, kita coba lihat BP di Jumat kemarin asing ada net sell. Oke, untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini masih ada akumulasi ya teman-teman ya, dengan broker 5 teratas ini ada II, FSMG, BQ dan AK yang mengakumulasi saham BP di harga rata-ratanya di 131 teman-teman ya. Ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham BP. Oke. Jadi MA5 ini masih bisa kita manfaatkan untuk entry posisi beli ya teman-teman ya. Di selama pergerakan saham BP ini masih berada di atas garis MA5 ini masih cukup oke. Dia masih berpeluang menguat. Kalau misalkan ternyata MA5 ini gagal bertahan di atas MA5, maka dia akan turun. Kalau turun dia masih ada area support MA20 teman-teman. Nah, jadi MA20 ini area support krusial ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pergerakan saham BP ini masih tertahan di atas garis MA20 ini masih cukup menarik dan masih berpeluang juga untuk kembali melanjutkan penguatannya. Dan risiko terjadi kalau memang BP ini gagal bertahan di atas garis MA20. Karena kalau sampai dia jebol garis MA20, maka BP ini akan berisiko pergerakannya akan turun ke bawah ya teman-teman ya. Dan tren tentunya dia akan menjadi bergerak di downtrend teman-teman ya. Oke. Namun kalau kita lihat saat ini dengan adanya peningkatan harga dan harga tersebut juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, maka BP ini masih berpeluang dia akan melanjutkan kenaikannya dengan targetnya di area resistance selanjutnya di area garis MA60. Oke. Next kemudian ada saham dan kode WINS. Oke, WINS juga tren pergerakannya dia bergerak naik ya teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin WINS menguat 4,97% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Tren pergerakannya WINS ada di fase uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA200 dan MA20. Oke. Hari Jumat kemarin juga kita bisa mengamati bahwa WINS ini juga berhasil break dan close di atas area resistance. Area resistance harga 374 teman-teman. Artinya WINS masih berpeluang dia melanjutkan penguatannya dan target resistance terdekat yang berpotensi akan dituju oleh WINS di area harga kisaran 392 teman-teman ya. Oke, area sini. Ini ada target terdekat dari kenaikan saham WINS. Jadi selama pergerakan saham WINS masih berada di atas area harga 374, maka WINS masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman. Di sini kita juga masih bisa lihat ini ada area resistance selanjutnya di area harga 426 hingga 446 teman-teman. Oke. Jadi area resistance ini adalah area resistance yang berpotensi akan dituju oleh WINS apabila nanti WINS berhasil break dan close di atas area harga 390-an teman-teman ya. Ini masih cukup menarik, tren pergerakan dia masih bergerak di fase uptrend. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk WINS. Oke. WINS asing pada hari Jumat kemarin asing ada net sell. Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada MG ini yang mengakumulasi saham WINS di harga rata-ratanya di 375 teman-teman. Oke, mudah-mudahan pada hari Senin besok WINS mampu melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dan kode AKRA. Oke. AKRA pada hari Jumat kemarin dia melemah 2,1% ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari tren pergerakan saham ini, dia jebol dari garis MA20 dan MA200 teman-teman. Ini artinya
MA20 MA200 yang awalnya merupakan area support saat ini berubah menjadi resistance. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry saham Akra ini, sementara wait and see terlebih dahulu sambil mengamati area-area support yang mana area nantinya akan dituju, teman-teman. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada area support dari garis MA5 ini, teman ya. Oke, di MA5 ini di harga 1395. Kalau misalkan hari Senin besok dia berhasil mantul, maka kita bisa entry beli. Oke. Namun sebaliknya kalau misalkan di MA5 ini jebol, maka kita lebih baik wait and see terlebih dahulu, karena kalau MA5 ini dijebol maka akarnya masih berpeluang dia akan turun. Nah, kita coba tarik garis area support selanjutnya. Oke, di sini kita bisa perhatikan. Oke, ini adalah area support yang bisa kita amati, teman ya. Kalau misalkan MA5 ini dijebol, ya di harga kisaran 1355 hingga 1375, teman ya. Oke, jadi saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan saham Akra. Karena di sini masih ada area resisten MA20 dan MA200, teman. Jadi selama pergerakan saham Akra ini belum berhasil menembus area MA20 dan MA200, maka Akra ini masih berpeluang dia akan bergerak turun ke bawah, teman ya. Oke. Ini area support yang bisa diperhatikan. Oke, nah area sini. Kita coba cek di transaksi asing untuk Akra. Oke. Akra asing pada hari Jumat kemarin ada net sell untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada distribusi juga ya, teman-teman ya. Ini ada YU yang melakukan distribusi di saham Akra dengan jumlah lot yang cukup banyak, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.